Arsinu dan peduli COVID yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu, yang insya Allah kalau ketemu begini berarti semuanya dalam keadaan baik dan sehat semuanya, sebagaimana yang kita harapkan. Dan ini adalah kata alhamdulillah senantiasa kita ucapkan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku kita. Kenapa kalau kita harus bersyukur? Yang pertama adalah karena kita diberi oleh Allah hidup, dan yang tidak bisa dipisah adalah hidup dalam keadaan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita sebagai umat Islam. Karena kita hidup di bumi ini, di dunia ini, kita tahu bahwa penduduk bumi ini ada sekitar 7 miliar, tapi yang beragama Islam kurang lebih hanya 20%. Nah, kita insya Allah di antara itu, sehingga ini yang menjadi kenikmatan yang tidak ternilai dan tidak ada tandingannya. Nah, sehingga kalau kita sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa tidak ada gunanya kalau kita hidup tapi tidak dalam keadaan iman kepada Allah. Yang pertama. Nikmat yang kedua adalah nikmat sehat, di mana kita saat ini diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga bisa dapat melaksanakan aktivitas, segala macam aktivitas harian kita. Meskipun dalam kondisi seperti sekarang ini kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas kita dan sebagai dokter ya di rumah sakit, atau mungkin di tempat-tempat yang memang kita sudah ada di sana dan kita masih bisa melaksanakan itu. Nah, kita dapat menggerakkan anggota badan kita ini sudah harusnya kita syukuri, karena kita tahu bahwa sebagaimana pengalaman kita ketika merawat orang yang stroke ya, bahkan hanya dengan menggerakkan jempol saja tidak bisa, sementara kita bisa melaksanakan atau menggerakkan seluruh anggota badan kita. Ini yang harus kita syukuri. Dan nikmat yang lain yaitu nikmat di mana saat ini kita dapat melaksanakan atau dapat, bahasa Jawa itu menangi ya, Ramadan. Nah, yang mana itu kita harap-harap sejak masuk bulan Rajab ini kita sudah berharap untuk bisa sampai dengan Ramadan. Nah, karena itu kita harus syukuri itu, meski ya, saat ini kita bersama dengan wabah atau pandemi COVID-19, dan tentunya ini membuat kita berbeda Ramadan kita dengan Ramadan sebelumnya. Dan ini kalau kita insya Allah sama, baru kali ini kita merasakan hal yang beda dengan Ramadan. Meskipun memang biasanya kebiarnya di waktu yang lalu itu begitu besar, begitu hebat ya. Tapi dengan adanya COVID ini ya memang kebiarnya secara fisik tidak kelihatan, karena memang dilarang, dan itu memang mesti kita ikuti juga. Namun kenyataannya ada yang sungguh merasakan ya kita bedanya. Contoh saya sendiri ya, kalau selama ini satu Ramadan itu paling kumpul keluarga hanya 3, 4, 5 kali atau seminggu lah katakanlah. Yang selebihnya dengan aktivitas masing-masing. Bagi yang sibuk dengan buka bersama di mana-mana. Nah, ini tentunya inilah yang membuat beda Ramadan kita kali ini dengan Ramadan sebelumnya. Bahkan juga insya Allah Ramadan akan datang. Nah, sebagai salah satu bentuk bahwa kita termasuk orang ya, bagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Yang dimaksud dengan orang yang pengingat, disebutkan asma Allah dalam arti segala kejadian yang ada di bumi di sekitar kita ini, kita langsung ingat kepada Allah. Jika juga dengan kejadian COVID-19 ini, karena tidak ada satupun sekecil apapun ya, kejadian yang ada di bumi tanpa seizin dan sepengetahuan Allah. Ini apa itu nanti yang membedakan antara kita yang beriman dengan orang yang tidak beriman, insya Allah kan. Iya. Bagaimana ketika menghadapi setiap permasalahan termasuk wabah atau COVID-19. Lanjut. Nah, adanya COVID-19 ini harusnya lebih meningkatkan syukur dan keimanan kita kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam, ini kita betul-betul merasakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, agama yang paling sempurna, dan kita juga mendapatkan uswah atau contoh dengan segala perilaku dan ucapannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini yang tentunya menjadi hal yang membedakan dengan umat yang lain. Bayangkan kita dengan Islam kita, di mana Nabi Muhammad hidup sekian 14 abad yang lalu lebih, apa yang diajarkan ini sungguh relevan dengan kondisi seperti sekarang ini. Bahkan di dalam Al-Quran dan juga banyak hadis, beliau banyak memberikan pembelajaran, memberikan arahan atau tata cara bagaimana menghadapi suatu wabah atau pandemi. Dalam bahasa ininya taun. Kita ini COVID-19 ini termasuk taun juga, karena ini melanda seluruh penjuru, tidak hanya di Indonesia, bahkan hampir seluruh dunia. Banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis-hadis, tetapi di sini saya hanya mengambil satu hadis saja. Yang tentunya ini saya pilih yang connect dengan kita sebagai profesi dokter yang mayoritas hadir di sini. Hadis An-Nabi Hurairah, terangkan Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'uduna syahid fikum. Nabi tanya kepada sahabat, apa sih yang dimaksud dengan syahid itu menurut kamu? Sahabat menjawab, qalu ya Rasulullah, duh Rasulullah, yang dimaksud dengan syahid itu sebagaimana diketahui oleh sahabat ini, man sapane wong kutila, yaitu orang yang mati terbunuh fisabilillah, dikarenakan atau karena perang sabilillah, bahwa syahidun, berarti orang itulah yang disebut dengan syahid. Nah, Nabi mendengar itu, kemudian langsung spontan beliau memberikan jawaban. Kalau yang dimaksud syahid hanya itu, tidak kalian sangat kecil berarti umatku yang termasuk mati syahid. Nah, kemudian sahabat juga mengatakan lagi, loh, kalau gitu siapa ya Nabi yang termasuk orang yang syahid itu? Nah, Nabi sudah menjawab bahwa orang yang mati dikarenakan berperang sabilillah itu adalah mati syahid. Kemudian waman mata, dan orang yang mati fisabilillah, dia ikut berperang, ya, tapi tidak matinya bukan karena peperangan itu, entah karena sakit, entah karena apa, itu pun juga termasuk sabilillah.
bahwa syahid. Wa manan sapane wong mata kang mati fi taun ing dalem wabah, yang terkena wabah. Jadi orang yang terkena wabah pun adalah mati syahid, bahwa syahid. Nah, ini nanti di belakang orangnya saja yang kena korban termasuk mati syahid, apalagi nah kita profesi kita ini yang berupaya bagaimana mengendalikan wabah ini. Nah, mungkin syahidnya mungkin di atasnya lagi, itu logisnya seperti itu. Nah, kemudian bahwa menasabani wong mata yang mati fi ilbat, itu dikarenakan dia sakit perut meninggalnya, bahwa syahid, dia pun juga syahid. Walaupun dan orang yang mati karena tenggelam, dia pun juga termasuk syahid. Jadi syahid berdasarkan yang disampaikan Rasulullah tadi itu tidak hanya orang yang meninggal dikarenakan mati atau berperang, meskipun perangnya itu ya sabilillah ya jelas. Nah, tapi yang lain-lain juga termasuk mati syahid. Ya. Nah, kalau kita melihat sekarang ini opini-opini yang ada di sekitar pandemi sekarang, jadi kajian-kajian para ahli tentang wabah, ya, kita mendengar para pakar-pakar epidemiolog, ya, misalnya di sini ada Pak Sarizal sebagai epidemiolog kita, beliau berpendapat kan bagaimana penyakit itu menyebar dan juga bagaimana bisa menular dan sebagainya, utamanya di salah satu populasi. Kemudian mikrobiolog juga berpendapat tentang bagaimana bentuk dan sebagainya. Virolog lebih kecil lagi berpendapat lagi. Klinisi dengan berbagai spesialis dan subspesialis juga berpendapat yang tentunya sesuai dengan apa yang dia pelajari. Sosiolog juga demikian, ya, karena sosiolog juga ini dampak dari penyakit itu entah sembuh, entah tidak sembuh, kemudian bagaimana dengan sekitarnya, orang dekat dan sebagainya. Juga pandangan ekonomi, ini pun juga demikian. Kenapa kok sekarang ini ada isu-isu pelonggaran PSBB dan sebagainya? Ini juga demikian. Karena kalau dipaksakan, ya barangkali mungkin dampaknya akan ya lebih lagi. Tapi ini masih kita lihat dari perkembangannya bagaimana. Tapi yang jelas masalah ekonomi, ya, karena masih banyak orang sekitar kita, ya, yang dia itu kalau tidak kerja tidak makan, tidak kerja sehari ya tidak makan sehari. Itu masih ada seperti itu. Nah, jika juga dengan ulama, pendapatnya berbagai pendapat dari fikih dan sebagainya, karena hadisnya memang banyak, bahkan nanti banyak juga hadis yang dhaif, sehingga kita melihat bahwa ketika wabah itu terjadi, ya, yang memang konon kalau kita lihat secara berkala, bisa 100 tahunan atau dan sebagainya, hampir pasti terjadi perselisihan pendapat antara para ahli, bahkan antar para ulama. Nah, ini sebagaimana sekarang ini terjadi. Nah, ini kalau kita tarik ke dalam lagi, bahwa menunjukkan betapa ilmu manusia sepintar apapun itu bagaikan setitik di tengah-tengah lautan dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu ya kita bagaimana kita mensikapi ini ya? Ya kalaupun ada perbedaan pendapat ya kita cari jalan tengahnya bagaimana? Titik temunya di mana? Karena apapun ya dalam Islam perbedaan itu rahmat. Nah, tapi kalau itu yang ditonjolkan perbedaannya ya pasti akan ramai. Kemudian ya, kalah pentingnya ada peran medsos. Kita tahu medsos sampai-sampai kita tidak tahu apakah itu berita itu benar apa tidak, ya. Kadang-kadang disetting persis seperti itu berita beneran, ternyata potongan-potongan dari yang sebenarnya terjadi dan sebagainya. Nah, kita itu ya
bagaimana mensikapi pun juga demikian. Jadi kalau kita tidak yakin betul ya, apakah berita itu benar dan sumbernya jelas, ya kita sebaiknya tidak usah men-share. Ya, kita harus cari sumber yang betul-betul kita percaya dan memang itu sebuah sumber yang patut dipercaya. Ya, karena sekali lagi dengan HP yang ada di tangan kita ini informasi masuk sedemikian rupa. Tinggal kita bagaimana menyaring berita-berita itu dan juga peran kita ya, karena kita sebagai ilmuwan juga ya bisa mengerem lah, jangan sampai berita yang masih belum matang kemudian langsung menyebar ke yang lainnya, dampaknya juga kepada masyarakat juga. Ya, lanjut. Nah, sebagai kekhususan kita, bagaimana mensikapi hal yang seperti ini? Ya. Sebagai Muslim yang jelas, ya, yang pertama adalah kita harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Dan kita yakin bahwa virus itu adalah makhluk Allah. Dan kita juga yakin sebagaimana dalam Al-Quran surat Yusuf itu Allahu khairul habib. Jadi apa itu? Allah itu adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah Allahu arhamur rahimin, yang maha penyayang di antara para penyayang. Ini yang pertama, mesti harus kita tarik, kita minta perlindungan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya dengan berikhtiar. Ikhtiar ini untuk melakukan upaya preventif kita, baik itu preventif secara skala individu, yaitu dengan cara mengikuti PHBS ya, perilaku hidup sedang sehat ya. Nah, kita ikuti anjuran-anjuran yang memang ahli di bidang ini ya, dengan membiasakan jaga kebersihan, cuci tangan, kemudian menjaga kesehatan ya, karena dalam Islam itu Nabi itu justru banyak mengajarkan, kalau kita baca dalam Tibbun Nabawi itu lebih banyak ke bagaimana berupaya menjaga kesehatan kita ya, dengan cara makan yang baik, kemudian menjaga jam tidur, jam istirahat, tidak terlalu banyak tidur, tidak banyak juga kalau beraktivitas diukur sedemikian rupa. Kemudian apalagi dengan sekarang ini dengan stay at home, kemudian physical distancing dan jauhi keramaian, itu adalah pendapat para ahli yang memang saat ini harus kita ikuti. Nah, bermasker kalau memang terpaksa kita keluar, sebaiknya kita menggunakan masker. Masker ini bukan untuk siapa-siapa, ya memang untuk diri kita sendiri, kita untuk juga orang lain. Nah, kalau pas kita sehat ya alhamdulillah, ya. Tapi kalau kita sakit kan juga kita tidak ingin menularkan penyakit kepada orang lain. Ya. Jadi sekarang anjuran bermasker itu tentunya mesti kita ikuti sesuai dengan ya mau tidak mau kita harus membiasakan itu. Nah, ikhtiar yang berikut, ikhtiar dalam skala berjamaah atau sosial. Jadi social distancing dengan kita bicara dengan orang. Kemudian kalau memang ada yang sakit, ya, itu bagaimana mengisolasi, ya. Jadi bagaimana juga karantina, nah, kita harus bisa membedakan ya, isolasi berarti kan itu untuk orang yang sakit, karantina orang yang belum, ya, yang dia masih belum terkena, tetapi kita jaga biar tidak tertular oleh orang yang sakit. Nah, ini pun juga demikian. Nabi mengajarkan, dibayangkan 14-12 abad yang lalu, beliau sudah mengajarkan apa yang terbaik ketika menghadapi seperti wabah yang kita rasakan sekarang. Dan yang ketiga, yakin kepada Allah akan kesembuhan. Karena
tidak akan diturunkan oleh Allah penyakit tanpa ada obatnya. Hanya obatnya apa? Ya kita tidak tahu. Kita sekarang ini belum tahu obatnya apa. Tapi kalau kita memakai teori virus ya selama kita menjaga kondisi fisik kita fit ya, maka virus tidak akan bisa menyerang kita. Tapi sekali lagi corona ini atau COVID ini adalah sesuatu yang baru, bahkan gejalanya pun sekarang ini berubah-ubah, cara penularannya pun juga berubah-ubah. Sesuai dengan temuan-temuan yang saat ini mesti kita update bersama-sama. Baru nanti sekian tahun akan atau sekian waktu lah akan tahu secara spesifik ya ini bagaimana COVID ini, bagaimana gejala menular dan sebagainya, kemudian penyembuhnya juga bagaimana. Tapi secara umum ya karena virus ya tadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang keempat yang bertawakal kepada Allah. Tawakal itu Allah. Ya. Karena kalau sudah berupaya, ya, sudah berikhtiar, kok kemudian terkena ya sudah kita harus tawakal kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-An'am, ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi katakanlah bahwa sholatmu, sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap ini jangan dipisah ikhtiar dan tawakal. Sebab kalau dipisah kok nanti ikhtiar kok nanti tidak tawakal ya. Apa itu? Ya, sempurnanya seperti ini memang harus digandeng. Kemudian berhati-hati dalam menerima informasi di dunia maya. Tadi saya sampaikan bahwa peran medsos dan sedemikian hebatnya. Nah, itulah yang mesti kita harus punya peran untuk tidak menyebarkan hal yang tidak benar. Kita kalau memang mau menyebarkan, kita lihat betul apakah itu benar sesuai dengan apa yang semestinya. Baru yang baik-baik bolehlah kita siarkan kepada kawan-kawan kita. Nah, ini juga termasuk menjadi pembelajaran kita bahwa pentingnya kita belajar tentang ilmu sesuai konsep Islam, termasuk ilmu kedokteran. Jadi dalam Islam itu kalau kita membaca kitab Ta'lim secara garis besar, ilmu itu ada dua, ilmu yang berhubungan dengan masalah agama, itu fardu ain. Artinya setiap kita wajib untuk mempelajari. Mulai dari yang paling kecil misalnya, karena itu dalam kitab-kitab biasanya fikih-fikih itu, pertama adalah membahas tentang bagaimana bersuci, ya, kencing itu bagaimana membersihkan kencing, kemudian berwudu itu bagaimana, itu wajib ya kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, contohnya kepada kita, ya, jangan sampai kita seusia sekarang ini misalnya tidak tahu wudu yang benar itu bagaimana, kemudian sholat yang benar itu bagaimana. Nah, sementara untuk ilmu kedokteran ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya kita termasuk yang menggugurkan dosanya tetangga kita. Andai tidak ada kita dalam satu kampung atau satu daerah, kok tidak ada dokter atau yang membidangi masalah kesehatan, itu yang dosa itu dosa umat, dosa sak kampung semuanya. Tapi alhamdulillah ada kita, sehingga insya Allah itu bisa mengurangi dosa-dosa yang lain. Itu fardu kifayah. Nah, ini menjadi hal yang penting ya, dengan mengingat apalagi sekarang ini ya, kalau misalnya di zaman-zaman dulu orang sakit itu datang ke dukun dan sebagainya. Sekarang kan dengan berkembangnya ilmu kedokteran ya, kalau masih ada yang ke dukun itu ya mungkin kan sesuatu hal yang apa itu
keanehan lah, ya, seperti itu. Sehingga kita pun juga ketika sebagai dokter, kalau kita belajar di taklim itu dijelaskan dokter itu bagaimana, kalau narik berapa, itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Itu ada aturan-aturan seperti itu dalam pembelajaran di taklim. Nah, sehingga marilah kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini sesuai dengan kapasitas dan profesi kita masing-masing. Ya, kita dokter, tapi kan tidak semuanya sama. Dalam arti ada yang dokter umum, ada spesialis, spesialis pun juga macam-macam. Ada yang memang spesialis yang langsung berhubungan dengan orang-orang COVID. Nah, mau tidak mau ya harus kita hadapi kalau kita sebagai dokter. Ya, tentunya ketika menghadapi itu, ya, kita harus memiliki ibaratnya tentara yang mau perang, ya kita harus mempersenjatai diri. Ya, jangan sampai dengan keilmuan kita sudah tahu bahwa COVID itu berbahaya, kita meskipun dengan semangat, dengan tekad yang tinggi, menolong tanpa adanya APD, tanpa adanya perlindungan diri, ya kita nanti akan jadi korban. Nah, kalau kita yang jadi korban, dokter jadi korban, lah nanti siapa nanti yang merawat orang-orang yang sakit berikutnya. Sehingga kita pun juga memang harus secara hati-hati. Ya, kita baca betul teorinya, kita seperti contoh misalnya di rumah sakit kami, sebelum ada briefing khusus tentang bagaimana memberikan layanan kepada orang-orang COVID-19, ya tidak usah melayani dulu. Ya, tapi ini memang harus kita siapkan, karena pasien ini kan tidak tahu sekarang orang yang datang itu apakah betul-betul positif atau tidak dan sebagainya. Lanjut. Ya, ini karena waktu ini ya. Nah ini contoh ya kita, insya Allah kita semuanya punya peran di sini semuanya. Dokter Farida dengan segala kapasitasnya, yang mungkin dari sisi yang mana, Dokter Sarizal ya, dengan metodologinya dengan menyampaikan bagaimana untuk menghadapi dan sebagainya. Dokter Niam, para spesialis ya semuanya punya lini yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Kita ini adalah orang istilahnya bukan terdepan ya, tapi benteng terpenting. Karena nanti saya sampaikan yang terdepan adalah kita sebagai masyarakat. Nah ini satu contoh di sini ya, karena kita sebagai dokter, saya tidak pakai APD karena ya, saya tidak melayani langsung pada pasien-pasien COVID. Dan memang APD itu dikhususkan untuk mereka yang memang berhadapan dengan orang-orang yang terkena COVID. Di bawahnya juga demikian, untuk bagaimana agar kita ini sebagai institusi, karena kampus misalnya, kampus kami juga siapkan untuk karantina bagi mereka yang datang dari kota dan sebagainya. Nah ini alhamdulillah kita ada di NO, dan NO ada peduli COVID, dan SKN juga sudah ada langsung dalam koordinasi PBNO. Nah, yang ketuanya untuk NO ini Dr. Maki, yang alhamdulillah secara aktif ya sekarang ini, karena apalagi ya dia yang dari Jakarta ya, dengan komunikasi dengan banyak pihak ya, juga alhamdulillah termasuk banyak membantu Arsinu ya. Arsinu sendiri juga demikian sebagai rumah sakit NO ya, dari awal kami sudah menyampaikan kesiapan kita untuk memberikan layanan kepada para penderita COVID-19 ini, tapi dengan syarat kita pun juga disupport. Jangan sampai kita dibiarkan ya, sementara kita maunya membantu tapi tidak didukung oleh tidak difasilitasi oleh pihak terkait, khususnya pemerintah atau gugus COVID secara nasional. Ya, alhamdulillah ini kita ini menunjukkan NO itu sekarang betul-betul memiliki peran penting di masyarakat kita. Ya. Harapan untuk PDNO, NO peduli, dan juga kita semuanya. Nah, sebagai dokter tentunya
kita ini menjadi garda terpenting, benteng terakhir. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri kalau memang kita berkenaan kepada pasien-pasien kita. Jangan sampai ya sebagaimana ya sudah terjadi teman-teman kita yang menjadi korban ya. Karena apapun kita harus bisa mengantisipasi ini dengan segala macam cara, tentunya dengan teori-teori yang kita dapatkan dari berbagai masukan dari banyak pakar. Ya. Nah, sebagai masyarakat Muslim dan bangsa Indonesia, ini justru kita punya peran yang sangat penting, yaitu dengan apa? Dengan mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh pemimpin kita. Tentunya pimpinan kita itu, pemimpin kita itu ketika membuat keputusan, insya Allah sudah menerima masukan dari banyak pakar di bidang yang bermacam-macam juga. Ini kita bisa mencontoh atau belajar dari negara-negara atau bangsa yang lain. Sikap perilaku rakyatnya itu mempengaruhi nanti kebijakan bagaimana dan juga berkembangnya COVID-19 ini. Saya sebutkan dua contoh negara, Jepang dan Taiwan, yang mana memang masyarakatnya sangat taat dan tidak ada COVID pun mereka memang taat betul kepada pimpinannya. Sehingga kalau kita melihat Jepang, meskipun belum ada COVID ini kan termasuk negara yang paling sering terkena bencana. Bencana yang sehebat apapun korbannya tidak sebanyak, coba kita bandingkan dengan tsunami di Aceh. Itu sampai ratusan ribu korbannya. Sementara di Jepang dengan tsunami yang begitu dahsyatnya, korbannya tidak sampai, tidak pernah sampai puluhan ribu. Nah, ini menjadi pembelajaran kita, termasuk Taiwan, di mana Taiwan ini begitu ada COVID-19 ini, siap-siapnya itu semua lapisan. Ini yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu bangsa, dan kita punya peran di situ. Ya, jadi jangan sekali-sekali anggap remeh, ya, baik kita sebagai ulama apalagi, karena kita juga melihat banyak ternyata ulama yang wis gak apa-apa, penting awet dhewe pasrah pangeran. Nah, cukup seperti itu. Ya, kita harus tahu betul teorinya, kira-kira penyakit ini bagaimana dan sebagainya. Dan kita harus tetap waspada. Yang tidak diperbolehkan adalah yang takutnya berlebihan. Nah, sebagaimana kita melihat juga ada orang yang meninggal sampai daerahnya ditutup, tidak boleh dikuburkan di desanya atau di kawasannya. Karena apa? Karena ketakutan yang tidak berdasar. Nah, ini seperti itu mesti. Nah, kita punya peran di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi, saya kira itu tetap semangat. Ya, kita ikuti distancingnya, jaga jarak, tapi kita mencoba untuk senantiasa mendekatkan hati kita sesama kita dan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya sedikit memberikan gambaran bagaimana suatu bangsa atau kelompok menghadapi wabah. Nah, ini saya buat contoh ekstrim. Yang satunya adalah pada saat Khalifah Umar menghadapi wabah. Nah, silakan diikuti. ما أعجلكم إلي وكان موعدنا دمشق على أن نسير منها إلى أحياء الشام ومدنها نتفقد أحوال الناس. إن الأرض سقيمة يا أمير المؤمنين. الطاعون بدأ في عمواسة من أرض فلسطين ثم فشى في البلاد وكثر الموت. رأى أصحابي الوافية عند شرع فنخبرك بالبلاء إلى رأيك.
نأكل أم نرجع إلى مدينة رسول الله نشاور ثم نفعل ما نفعل. أما أنا فعلى رأيي خرجت لوجه الله تريد فيه الله ومن عنده وما نرى أن يصدك عنه بلاء عرضنا فنرجع للناس يا أمير المؤمنين فإنه بلاء وفناء ما نرى أن تقدم على هذا البلاء الحقيقي معه. أسرارا من قدر الله يا عمر. لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة. نعم، أسرارا من قدر الله إلى قدر. أرأيت لو أن رجلا هبط واديا له أدوتان إحداهما كسبة والأخرى كسبة، أليس يرعى من رعى الجنة بقدر الله ويرعى من رعى النسبة بقدر الله؟ تجيت الرشد وإن عندي من هذا علم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بهذا الوباء في بلد فلا تبقوا، وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارا. الحمد لله، قطعت الشك باليقين. Yang kedua tentang ini Amerika ini. Karena bagi rakyat Amerika beranggapan COVID ini buatan Cina. And we're also calling on you to quarantine the sick, but not the whole population. Bukan tempat orang bodoh, tapi ketika menghadapi wabah seperti ini dengan kebijakan dari pemimpinnya ditentang sedemikian rupa. Akhirnya apa? Akhirnya kita melihat tabel bahwa Amerika termasuk korban tertinggi saat ini. Ya, jadi ini karena sekali lagi orang-orang Amerika masih berpikiran bahwa COVID-19 ini adalah buatan Cina. Dan ini kalau kita bisa banyak teori-teori konspirasi dan sebagainya, mereka tidak meyakini, mengimani bagaimana Islam di dalam menghadapi wabah. Nah, di Indonesia, ini angka ini tahun ini 2 hari yang lalu nih ya, yang apa itu dari 14.000 sekian, yang meninggal 1.000 sekian. Ya, ini memang angka kalau dibandingkan dengan angka penduduk Indonesia masih kecil, tapi ini kan karena banyak faktor. Ya, bisa jadi karena PCR kita dan sebagainya yang memang belum cukupi memeriksa banyak orang, sehingga yang ketemu baru ini. Ya, tapi setidaknya ya kita harus mengkondisikan kita dan sekitar kita, dan kita berperan untuk bagaimana turut mengendalikan COVID-19. Ya, terakhir, nah ini alhamdulillah ini NO ada di saya ambil foto-foto yang ada di grup kita, ya, yang mana ya alhamdulillah dengan ya Said ya, karena NO secara nasional ini sekarang sudah kelihatan perannya. Kemudian Pak Sarijal yang sudah beberapa kali tampil di TV untuk menyampaikan bahkan itu sebenarnya menkesnya Pak Sarijal Indonesia. Nah ini Pak Ketum PDNO bagaimana untuk
peran aktif dalam COVID-19 ini. Ini Dr. Dian ini ya, dan Dr. siapa? Dr. Siva ya. Ya, cukup. Lanjut. Ya, saya kira itu. Jadi semoga Ramadan berkah untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, mengingat waktu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Sufik. Ini ada beberapa pertanyaan, misalnya nanti mau langsung boleh raise hand dengan mengklik di partisipan itu ada raise hand, silakan diklik. Saya coba melihat di chat, ada pertanyaan dari Dr. Khairul Yahya. Dr. Khairul Yahya, silakan. Bentar, Dr. Khairul Yahya. Ya. Silakan bisa langsung menyampaikan. Terima kasih, Mbak Farida. Gini Gus, saya tanya, apakah pernyataan Nabi itu suatu nubuah atau memang pernah terjadi wabah yang ada di situ sehingga menyatakan kalau ada wabah di daerah situ, kamu jangan masuk, kalau yang sudah ada, jangan keluar. Kemudian, sikap kita terhadap masyarakat yang anti-lockdown itu bagaimana? Seperti yang di Amerika Serikat itu. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Langsung ya? Langsung aja. Langsung. Terima kasih. Dr. Khairul Yahya. Di masa Nabi tidak terjadi wabah sebagaimana wabah pada saat sahabat Umar tadi itu. Tapi pernah sebelum kalau tidak salah di Madinah pernah terjadi sebentar sebelum dikuasai Islam. Tapi kemudian Nabi menyampaikan karena doa Nabi sehingga Madinah kemudian terbebas dari wabah. Sehingga kalau saya lihat di sini ya lebih kepada nubuahnya Nabi. Dan ternyata betul diterapkan di masa wabah yang terjadi di era sahabat Umar. Khalifah Umar itu kira-kira 8 berapa hijrah gitu ya. Setelah sepeninggal Nabi terjadi itu, yang menjadi pegangan adalah ucapan dari Rasulullah SAW. Nah, karena itu dan Quran pun juga di situ menyebutkan, berarti kan dari Allah yang jelas yang dulu. Ya. Yang kedua, bagaimana menghadapi orang yang anti lockdown? Ya, sebagai masuk pertama kali dokter. Ya, kita tetap harus mengedepankan kebijakan di dalam mengingatkan kepada orang-orang yang tidak setuju dengan lockdown dan sebagainya. Ya, karena memang kalau sudah seperti itu tidak bisa dipaksakan. Ibaratnya seperti halnya orang terhadap imam. Tidak ada orang yang bisa memaksakan keimanan seseorang. Ya, jadi kita hanya Nabi saja diperintahkan berdakwah, tidak untuk memaksakan kehendak, apalagi kita sebagai manusia. Ya, saya kita sampaikan saja. Ya, yang penting ya kita utamakan kita dan keluarga kita. Nah, ini yang mesti harus kita utamakan. Nah, ke orang lain ya kita ajak dengan cara yang baik. Kalau mau, nah, kalau tidak mau ya itu kan berarti kan urusannya masing-masing. Dan ini ya kita kan di sini alhamdulillah bisa punya komunitas. Ya, di komunitas NU ya kita siarkan yang seperti ini. Ya, sementara orang lain yang tidak mau dengan apa yang diajarkan Nabi ini ya kita hanya bisa menyampaikan saja. Ya, sekali lagi tidak bisa kita memaksakan pendapat kita, bahkan kitab suci pun untuk diakui, dipercaya oleh orang lain. Saya kira itu tetap kita harus dengan cara yang santun menyampaikan kepada masyarakat, apalagi yang anti kepada termasuk NU dalam hal itu.
Saya kira itu jawaban yang bisa saya sampaikan ya. Baik, Terima kasih, Gus. Masih ada yang ditambahkan, Dr. Khairul Yahya? Atau sudah sesuai? Sudah. Baik, ada pertanyaan dari Dr. Pandu. Assalamualaikum Gus Sufik, bagaimana kita sebagai tenaga medis menyikapi atau mengedukasi para yai atau ulama yang menganggap remeh wabah, malah ada yang anti lockdown begitu, dengan tidak mengesampingkan tawadhu kita kepada beliau. Ya, inilah perlunya seni. Bayangkan. Nah, sahabat itu kan dengan sahabat-sahabat yang juga hebat-hebat. Di balik ini juga gubernur di Syam itu tidak. Halo. Muhajirin, mereka juga berbeda pendapat. Yang penting kita dari sisi kita, ketika menyampaikan pendapat kita harus dengan cara yang baik. Itu aja yang paling penting. Nah, sementara kepada kiai-kiai ya, bagaimana kalau tidak langsung kita mungkin kepada orang yang baik dengan para kiai itu bagaimana caranya. Ini ilmu tersendiri. Saya kira dengan ilmu dakwah, ilmu komunikasi, kita harus menyelami itu. Jadi tidak serta-merta. Jadi kiai itu kadang-kadang juga ada yang memang karena pendapatnya merasa paling benar, jadi macam-macamnya. Kiai pun juga manusia, itunya gitulah. Jadi kita bagaimanapun tetap kita sendiri dalam mendakwah itu harus dengan cara yang baik dan sopan, sehingga sebagai contohnya Nabi itu dengan lemah lembut, dengan kebaikan Nabi, baru orang itu kemudian mengikuti ajaran Nabi tidak pernah mengajarkan kekerasan. Dan termasuk misalnya perang itu pun Nabi tidak pernah minta perang. Tapi karena orang mengajak perang, kalau tidak perang kemudian Islam, mungkin umat Islam akan diganggu dan sebagainya, maka Nabi meladeni peperangan. Jadi sekali lagi ini seni bagaimana pinter-pinternya kita lah untuk berkomunikasi dengan kiai sekalipun, ya harus dengan cara yang baik. Apalagi ya kita mungkin ketika dengan kita ngalahi lah, kita ngalahi. Dan perlu diingat juga kiai itu ada guru-gurunya. Ya, kalau misalnya mungkin dengan kiai ini kok sulit berhubungan, coba tanya siapa gurunya kiai itu. Nanti biar gurunya yang memberikan belajar kepada kiai ini, itu pasti nanti akan bisa berkesinambungan. Tapi kalau kita fight ya, nanti justru tidak akan bisa berhasil. Seperti itu. Mungkin itu singkatnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Pandu. Cukup ya. Siap ya. Memang nggak bisa dipaksa, benar ya Dok ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Gus dari Dr. Andin. Assalamualaikum Gus, bagaimana langkah terbaik saat Lebaran? Berhalal bihalal, bersilaturahmi nanti dalam situasi seperti ini tanpa mengurangi esensi kemenangan dan budaya di lingkungan kita. Gitu. Ya. Nah, terima kasih. Ini ya mudah-mudahan depan sekian hari ini ada perubahan yang positif ya. Tapi kalaupun toh tidak ya, sekarang pun kita bisa berkomunikasi baik dengan sekitar kita ya. Setidaknya ya yang tetap ya, orang tua kita haruslah bagaimana caranya kita bisa komunikasi. Kalau rumahnya dekat ya pasti kita harus berkunjung. Tapi kalau saya rumahnya jauh ya itu memang sekarang sudah dilarang mudik dan sebagainya ya sudah kita ngalahi itu. Ya. Tapi kalaupun toh tidak ketemu langsung ya sudah melalui media entah itu HP, entah itu Instagram dan sebagainya. Yang jelas komunikasi ya. Tadi itu dekatkan hati itu kan yang paling lebih penting ya. Karena ada orang yang si berdekat ya, duduknya bersebelahan ya, justru malah dia tidak dekat hati karena yang satu berhubungan dengan sana, satu berhubungan dengan yang lain. Nah, kita mengupayakan agar dekat hati itu ya memang kalau secara fisik bisa ya baik, tapi
kan situasinya tidak memungkinkan di sekarang ini. Tinggal setidak-tidaknya kita memanfaatkan media IT yang kita miliki. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, ini sudah jam 3. Iya. Baik, untuk closingnya mungkin ada yang mau disampaikan keyword akhir dari. Ya, terima kasih. Ya Gus ya. Berapa? Kalian doa. Tutup. Doanya ini siapa ya nih, coba siapa yang mana nih? Langsung Gus aja deh. Ada yang lain sih ya ini. Jadi sekali lagi marilah kita sikapi dengan sebijak-bijaknya pandemi COVID-19 ini. Ya, intinya tadi itu paling penting ya, kita jangan remehkan, ya, kita waspada. Kalau memang terkena pada orang dekat kita ya, kita bagaimana cara memberikan membantu untuk menyembuhkan dan sebagainya. Apalagi kita sebagai dokter ya kita harus bagaimana cara membantu agar COVID-19 ini bisa segera pergi dan yang sakit juga segera bisa disembuhkan. Ya, tentunya kita harus bentengi diri kita, dengan itu maka insya Allah kalau diri kita sendiri baik, maka dengan mudah juga akan membantu orang lain. Saya kira itu marilah kita sama-sama mohon doa agar kita senantiasa mendapatkan anugerah kebaikan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Iya, kenapa? Iya, kenapa? Al asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Gus. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.